Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Dalam peta besar eskatologi Islam, ada satu nama yang berdiri dengan bayangan paling panjang. Ia tidak hanya disebut sebagai musuh. Ia tidak hanya digambarkan sebagai tokoh antagonis menjelang kiamat. Ia disebut sebagai fitnah terbesar yang pernah dihadapi manusia sejak awal penciptaan. Fitnah, dalam makna ujian yang mengguncang akal, iman, dan persepsi. Namanya, Dajjal. Dalam riwayat-riwayat hadis, peringatan tentangnya muncul dengan intensitas yang tidak biasa. Nabi Muhammad SAW tidak menyebutnya satu kali lalu berlalu. Beliau mengulang-ulang peringatan itu di hadapan para sahabat. Dalam banyak hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, gambaran tentang Dajjal dijelaskan dengan detail yang tegas. Ciri fisiknya, cara ia bergerak di bumi, jenis tipu daya yang ia gunakan, bahkan doa perlindungan yang dianjurkan untuk dibaca dalam salat. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Artinya, ancaman ini melintasi zaman. Ia bukan hanya isu umat terakhir, melainkan peringatan universal dalam sejarah kenabian. Itu memberi satu kesan kuat, kemunculannya bukan peristiwa kecil. Namun di balik semua pembahasan tentang siapa Dajjal dan seperti apa fitnahnya, ada satu sisi yang jarang ditelusuri secara runtut. Sebagian besar orang mengenalnya sebagai sosok yang akan muncul menjelang kiamat. Tetapi sedikit yang benar-benar memperhatikan bagaimana hadis-hadis menggambarkan fase sebelum ia muncul. Dalam sejumlah riwayat, kemunculan Dajjal tidak digambarkan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Ia tidak muncul dari ruang hampa sejarah. Ada rangkaian, ada urutan, ada fase-fase besar yang mendahuluinya. Dan ketika sebuah peristiwa besar memiliki urutan, maka ia memiliki struktur waktu. Riwayat-riwayat tersebut menggambarkan adanya konflik dahsyat sebelum kemunculan Dajjal. Sebuah peperangan besar yang melibatkan kekuatan luas. Perang itu digambarkan sebagai pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala dan intensitasnya. Ia bukan sekadar bentrokan regional. Ia adalah fase yang mengubah arah sejarah. Setelah konflik itu, disebutkan adanya kemenangan. Sebuah fase di mana pihak yang beriman merasakan keberhasilan besar. Lalu disebutkan adanya peristiwa monumental lain yang menandai babak baru dalam perjalanan dunia. Dan di tengah momentum itu, di saat manusia mungkin merasa telah melewati puncak ujian, datang kabar yang mengejutkan, Dajjal telah muncul. Gambaran tersebut membentuk satu pola yang tidak bisa diabaikan. Ia bukan hanya peringatan tentang sosok tertentu, tetapi tentang kronologi. Tentang bagaimana satu peristiwa mengantar pada peristiwa berikutnya. Kronologi menciptakan kesadaran waktu. Kesadaran waktu menciptakan perhitungan. Disinilah rasa tegang mulai tumbuh. Jika memang ada perang besar, jika memang ada kemenangan besar, jika memang ada momentum tertentu sebelum kemunculannya, maka kemunculan Dajjal bukanlah ledakan mendadak. Ia adalah puncak dari sebuah rangkaian. Dan setiap rangkaian memiliki jeda. Dalam sebagian riwayat yang dibahas para ulama, disebutkan adanya jarak waktu yang tidak panjang antara fase besar tersebut dengan kemunculan Dajjal. Sebuah interval yang mengejutkan karena singkatnya. Tidak digambarkan sebagai puluhan tahun. Tidak pula generasi panjang. Jarak itu disebut pendek. Sangat pendek. Disinilah pembicaraan tentang angka mulai muncul. Dalam diskusi-diskusi kontemporer, sering disebut bahwa interval itu hanya 7 bulan. Angka ini beredar luas, dikutip dalam ceramah, dibahas dalam forum, dan dibicarakan dengan nada cemas. 7 bulan. Angka yang konkret. Bisa dihitung. Bisa dibayangkan. Berbeda dengan istilah, beberapa waktu kemudian, yang samar, 7 bulan terasa nyata. Ia memiliki batas. Ia memiliki hitungan hari. Dan ketika angka itu dikaitkan dengan fitnah terbesar dalam sejarah manusia, wajar jika kegelisahan muncul. Namun yang membuat angka ini semakin menggetarkan bukan hanya pendeknya, tetapi konteksnya. Riwayat menggambarkan bahwa setelah fase besar yang mengguncang dunia, manusia mungkin berada dalam suasana lega. Ada rasa aman setelah badai. Ada keyakinan bahwa krisis telah berlalu. Lalu, dalam jarak yang tidak lama, ujian terbesar dimulai. Struktur ini menyiratkan satu hal yang sangat subtil, bahwa rasa aman bisa menjadi fase paling rapuh dalam sejarah manusia. Bahwa setelah kemenangan, justru datang ujian yang lebih besar. Dan bahwa jeda antara keduanya mungkin jauh lebih singkat daripada yang dibayangkan. Dalam riwayat yang dibawakan oleh Tamim Ad-Dari,
digambarkan bahwa Dajjal telah ada dan menunggu waktu yang ditentukan. Ia bukan entitas yang diciptakan mendadak di akhir zaman, melainkan sosok yang keberadaannya telah disampaikan sejak awal. Riwayat ini memperkuat kesan bahwa kemunculannya adalah bagian dari skenario besar yang telah ditetapkan, bukan kejadian spontan tanpa latar. Jika demikian, maka urutan sebelum kemunculannya menjadi semakin penting. Bukan untuk memastikan tanggal, bukan untuk menandai kalender, tetapi untuk memahami bahwa sejarah bergerak dalam pola tertentu. Yang jarang dibahas secara detail adalah bagaimana fase-fase itu tersusun. Banyak orang fokus pada sosok Dajjal dan fitnahnya, kemampuan yang menipu, klaim ketuhanan, ujian iman, namun melewatkan konteks sebelumnya. Padahal, justru disitulah letak ketegangannya. Jika kemunculan Dajjal didahului oleh peristiwa besar, maka setiap peristiwa besar dalam sejarah dunia akan selalu memicu pertanyaan, apakah ini bagian dari rangkaian itu? Dan ketika angka 7 bulan disebut sebagai jeda, pertanyaan tersebut berubah menjadi lebih tajam. Jika fase sebelumnya telah terjadi, berapa lama lagi jarak menuju puncaknya? Naluri manusia tidak bisa dilepaskan dari perhitungan waktu. Ketika mendengar kata urutan, pikiran secara otomatis membayangkan garis, titik awal, titik tengah, titik akhir. Dan jika memang ada titik-titik yang telah disebutkan dalam riwayat, maka muncul keinginan untuk menempatkan diri di dalam garis itu. Di mana posisi kita sekarang? Apakah fase besar itu masih jauh? Ataukah ia telah lewat tanpa disadari? Jika telah lewat, apakah jeda yang disebut singkat itu sedang berjalan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak lahir dari sensasi semata. Ia lahir dari struktur riwayat yang memang menyebut adanya kronologi. Kronologi itulah yang membuat pembahasan tentang Dajjal tidak pernah benar-benar hilang dari wacana umat. Fitnah terbesar itu bukan hanya ancaman di ujung sejarah. Ia adalah peristiwa yang, menurut riwayat, datang setelah dunia melewati fase tertentu. Dan di antara fase itu dengan kemunculannya, disebut adanya jarak yang mengejutkan karena pendeknya. 7 bulan. Angka itu terus beredar. Angka itu terus memicu diskusi. Angka itu terus menimbulkan rasa ingin tahu, dan rasa cemas. Apakah ia literal? Apakah ia simbolik? Apakah ia pemahaman yang tepat terhadap teks? Atau hasil penggabungan beberapa riwayat? Pertanyaan-pertanyaan itu belum dijawab di sini. Yang jelas, dalam tradisi hadis, kemunculan Dajjal bukan peristiwa acak. Ia berada dalam satu rangkaian. Ia datang setelah fase besar. Dan sebagian penjelasan menggambarkan bahwa jarak menuju fitnah itu sangat singkat. Jika benar ada urutan, maka ada timeline. Jika ada timeline, maka ada posisi. Dan ketika manusia mulai merasa berada di suatu titik dalam garis itu, kegelisahan menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Kegelisahan itu bukan lahir dari imajinasi kosong, melainkan dari struktur riwayat yang menyebut adanya fase-fase besar sebelum fitnah terbesar benar-benar dimulai. Dalam sejumlah hadis sahih, disebutkan bahwa sebelum Dajjal muncul, dunia akan melewati sebuah peperangan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala dan intensitasnya. Peperangan itu bukan konflik kecil. Ia digambarkan sebagai benturan besar antara dua kekuatan luas. Dalam riwayat yang dicatat oleh Imam Muslim, disebutkan adanya pertempuran besar yang melibatkan kaum muslimin dan kekuatan besar dari arah barat. Pertempuran itu bukan sekadar peristiwa militer, tetapi momentum sejarah yang mengubah peta dunia. Riwayat tersebut menggambarkan pasukan dibagi dalam formasi besar. Sebagian gugur dan mendapatkan kemuliaan. Sebagian bertahan dan meraih kemenangan. Gambaran ini tidak romantis. Ia keras, realistis, penuh darah dan pengorbanan. Namun pada akhirnya, kemenangan berpihak kepada kaum beriman. Kemenangan besar. Kemenangan yang bukan hanya simbolik, tetapi strategis. Ia membuka jalan menuju fase berikutnya. Riwayat-riwayat lain menyebutkan bahwa setelah konflik besar itu, akan terjadi peristiwa monumental yang mengguncang persepsi dunia tentang kekuatan dan dominasi. Momentum tersebut digambarkan sebagai keberhasilan yang sebelumnya tampak mustahil. Sebuah perubahan besar yang memberi kesan bahwa keseimbangan dunia telah bergeser. Seakan-akan sejarah sedang menutup satu babak panjang dan membuka babak baru yang menjanjikan stabilitas. Di titik inilah banyak orang berhenti berpikir. Karena ketika kemenangan datang setelah badai, manusia cenderung merasa bahwa ujian telah selesai. Bahwa masa paling sulit telah terlewati. Bahwa dunia mungkin memasuki fase yang lebih tenang. Namun riwayat tidak berhenti di sana. Justru di tengah euforia kemenangan itulah disebutkan adanya peristiwa monumental lain, sebuah momen yang menjadi penanda transisi. Dalam sebagian penjelasan ulama, momentum itu bukan hanya simbol kemenangan, tetapi lambang perubahan tatanan global.
Ia seperti batu loncatan menuju fase berikutnya. Dan fase berikutnya bukanlah kedamaian panjang. Riwayat menggambarkan bahwa setelah kemenangan dan momentum besar itu, manusia sedang dalam suasana yang relatif stabil. Ada rasa percaya diri. Ada keyakinan bahwa ancaman besar telah dikalahkan. Bahkan dalam sebagian redaksi hadis, disebutkan bahwa kaum muslimin sedang membagi harta rampasan dan menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon zaitun, sebuah gambaran suasana pasca konflik yang tenang. Lalu datang sebuah teriakan. Sebuah kabar yang mengguncang. Disebutkan bahwa seseorang berteriak bahwa Dajjal telah muncul di tengah keluarga mereka. Suasana berubah seketika. Dari rasa aman menuju kepanikan. Dari stabilitas menuju ancaman terbesar. Riwayat itu menunjukkan satu hal yang sangat tegas. Kemunculan Dajjal berada dalam urutan yang jelas. Ia tidak muncul sebelum peperangan besar itu. Ia tidak muncul sebelum kemenangan besar itu. Ia tidak muncul sebelum momentum monumental tersebut. Ia datang setelahnya. Urutan ini bukan kebetulan redaksi. Ia disebutkan dalam hadis dengan struktur yang runtut. Dari konflik besar, menuju kemenangan, menuju momentum monumental, lalu kabar kemunculan Dajjal. Struktur ini membentuk garis waktu yang konkret. Dan garis waktu selalu mengundang pertanyaan. Jika memang ada perang besar, apakah ia sudah terjadi? Jika memang ada kemenangan besar, apakah itu bagian dari sejarah yang telah kita saksikan? Jika memang ada momentum monumental, apakah dunia telah melewati titik itu? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak sederhana. Karena sepanjang sejarah, manusia telah menyaksikan banyak perang besar. 2 perang dunia mengguncang peradaban modern. Konflik regional silih berganti. Aliansi global terbentuk dan runtuh. Peta politik berubah berkali-kali. Namun riwayat tidak berbicara tentang sekadar perang besar dalam arti umum. Ia berbicara tentang perang yang memiliki konteks tertentu, melibatkan pihak tertentu, dan berujung pada kemenangan yang mengantarkan pada fase spesifik. Disinilah kehati-hatian para ulama muncul. Mereka menekankan bahwa tidak setiap konflik bisa langsung dipasangkan dengan riwayat tersebut. Karena dalam teks hadis, urutannya jelas dan saling terhubung. Tetapi di sisi lain, kesadaran tentang adanya urutan itu membuat setiap peristiwa global terasa memiliki bayangan eskatologis. Setiap krisis internasional, setiap benturan peradaban, setiap perubahan besar dalam keseimbangan kekuatan dunia, selalu memicu pertanyaan yang sama. Apakah ini bagian dari rangkaian itu? Dan ketika dunia modern menyaksikan konflik berskala luas dengan teknologi yang belum pernah ada sebelumnya, ketika senjata mampu menghancurkan kota dalam hitungan menit, ketika informasi menyebar lebih cepat dari peluru, rasa relevansi itu semakin kuat. Bayangkan jika peperangan besar yang disebutkan itu terjadi di era di mana komunikasi instan. Kabar kemenangan menyebar dalam hitungan detik. Dunia merespons secara serempak. Euforia global tercipta dalam waktu singkat. Lalu, dalam suasana itu, muncul kabar tentang sosok yang mengklaim sesuatu yang mengguncang fondasi iman manusia. Urutan tersebut menjadi semakin dramatis ketika dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya tentang jeda waktu yang sangat singkat. Jika benar jarak antara fase monumental itu dengan kemunculan Dajjal hanya beberapa bulan, maka garis waktu itu bukan hanya runtut, tetapi juga padat. Sangat padat. Artinya, setelah konflik besar dan kemenangan monumental, dunia tidak memiliki banyak waktu untuk bernapas sebelum memasuki ujian terbesar. Dan disinilah layar dramatis mencapai intensitasnya. Karena jika fase-fase awal itu masih jauh di masa depan, maka umat manusia mungkin masih memiliki jarak panjang sebelum menghadapi fitnah terbesar. Tetapi jika sebagian fase itu telah terjadi, atau sedang berlangsung, maka pertanyaannya menjadi jauh lebih personal. Kita berada di titik mana? Apakah dunia sedang mendekati fase konflik besar itu? Ataukah ia sudah memasukinya tanpa disadari? Apakah kemenangan yang disebutkan masih akan datang? Atau justru telah tercatat dalam sejarah namun belum dipahami dalam kerangka riwayat? Struktur hadis yang menyebut urutan ini memaksa pembaca untuk berpikir kronologis. Ia tidak memberi ruang bagi interpretasi bahwa Dajjal muncul secara tiba-tiba di tengah kekacauan acak. Ia muncul setelah fase yang jelas. Dan kesadaran tentang kejelasan fase itulah yang menimbulkan kegelisahan. Karena jika dunia suatu hari benar-benar menyaksikan konflik besar yang sesuai dengan gambaran riwayat, lalu kemenangan besar yang tak terduga, lalu momentum monumental yang mengubah arah sejarah, maka perhatian umat akan langsung tertuju pada fase berikutnya. Menunggu kabar itu, menunggu sosok itu, menunggu ujian terbesar itu. Keterkaitan antara fase-fase ini membuat realitas dunia terasa memiliki lapisan makna tambahan. Berita internasional tidak lagi sekadar informasi politik atau militer. Ia bisa dibaca sebagai potensi bagian dari rangkaian yang telah disebutkan berabad-abad lalu.
Dan ketika seseorang mulai melihat dunia dengan kacamata kronologi tersebut, rasa tenang sulit dipertahankan sepenuhnya. Karena urutan itu nyata dalam teks. Karena fase-fase itu disebutkan dengan jelas. Karena kemenangan bukan akhir dari ujian, melainkan gerbang menuju ujian yang lebih besar. Pertanyaan terbesar akhirnya bukan lagi, apakah Dajjal akan muncul? Karena itu sudah menjadi bagian dari akidah Ahlus Sunnah. Pertanyaan terbesar adalah, kapan dalam urutan itu manusia hidup sekarang? Jika fase pertama belum terjadi, maka masih ada jarak. Jika fase pertama sedang terjadi, maka waktu bergerak cepat. Jika sebagian fase telah terlewati, maka jeda menuju fitnah itu bisa jauh lebih dekat daripada yang dibayangkan. Dan di titik inilah kegelisahan berubah menjadi kesadaran yang dalam, bahwa sejarah mungkin sedang bergerak menuju sesuatu yang telah diperingatkan sejak 14 abad lalu, dengan struktur yang rapi, urutan yang tegas, dan klimaks yang tidak pernah disebut sebagai peristiwa biasa. Kesadaran itu perlu ditopang dengan ketenangan. Karena ketika angka mulai disebut, emosi sering bergerak lebih cepat daripada nalar. 7 bulan terdengar spesifik. Ia menciptakan kesan bahwa jarak menuju fitnah terbesar dapat dihitung dengan kalender. Tetapi dalam disiplin ilmu hadis, setiap angka harus ditelusuri sumbernya sebelum diberi bobot keyakinan. Pertanyaan pertama bukanlah, apakah benar 7 bulan? Melainkan, riwayat mana yang menyebutnya? Dalam kitab-kitab hadis utama, riwayat sahih yang menjelaskan rangkaian peristiwa sebelum kemunculan Dajjal memang ada. Riwayat-riwayat tersebut tercatat dalam karya para imam seperti Imam Muslim dan Imam Bukhari. Namun redaksi yang sahih itu menekankan urutan peristiwa, bukan detail angka bulan yang eksplisit dan tegas. Angka 7 bulan lebih sering muncul dalam pembahasan yang merujuk pada riwayat tambahan di luar 2 kitab sahih tersebut, atau dalam hasil penggabungan beberapa riwayat yang ditafsirkan bersama. Disinilah wilayah kajian menjadi lebih sensitif. Dalam metodologi hadis, setiap riwayat ditimbang melalui 2 komponen utama, sanad dan matan. Sanad menelusuri rantai periwayat, memastikan kredibilitas dan kesinambungan transmisi. Matan meneliti isi teks, memastikan tidak ada kejanggalan atau pertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Ketika angka tertentu disebut dalam riwayat yang sanadnya diperselisihkan, para ulama tidak langsung menolaknya, tetapi juga tidak memberinya kepastian mutlak. Sebagian menilainya Hasan li ghairihi karena didukung riwayat lain. Sebagian melemahkannya karena terdapat perawi yang dinilai kurang kuat hafalannya. Nama-nama seperti Imam Ahmad dan Imam Abu Daud sering muncul dalam jalur riwayat tentang tanda-tanda akhir zaman. Namun tidak semua riwayat dalam karya mereka berada pada derajat sahih tertinggi. Dalam wilayah eskatologi, memang terdapat riwayat sahih, hasan, bahkan dhaif yang saling berdampingan. Karena itu, menyimpulkan angka 7 bulan sebagai fakta pasti membutuhkan kehati-hatian ekstra. Langkah berikutnya adalah mempertimbangkan makna angka itu sendiri. Dalam bahasa Arab klasik, angka pada dasarnya dipahami literal kecuali ada indikasi kuat bahwa ia bersifat kiasan. Sebagian ulama berpegang pada prinsip ini. Selama tidak ada dalil yang mengalihkannya, maka makna zahir lebih diutamakan. Namun sebagian lainnya membuka kemungkinan bahwa angka dalam konteks tanda-tanda besar dapat bersifat indikatif, bukan matematis presisi. Artinya, ia menunjukkan kedekatan waktu, bukan hitungan kalender yang kaku. Perbedaan pendekatan ini tidak lahir dari spekulasi bebas, melainkan dari tradisi panjang dalam memahami nash. Para ulama ushul fiqh dan ahli hadis terbiasa membedakan antara teks yang kathi, pasti, dan zhani, dugaan kuat. Angka 7 bulan, dalam status riwayat yang tidak mencapai derajat sahih mutlak, lebih dekat kepada wilayah zhani. Di titik ini, diskusi berubah dari dramatis menjadi metodologis. Jika riwayatnya tidak mencapai tingkat kepastian tertinggi, maka keyakinan terhadap detail angkanya pun bersifat terbuka untuk koreksi. Ia tidak bisa dijadikan dasar untuk menentukan posisi sejarah secara tegas. Lalu mengapa angka ini begitu mudah menyebar dan diterima? Jawabannya berkaitan dengan pola psikologis umat sepanjang sejarah. Setiap generasi yang hidup di tengah krisis besar cenderung merasa berada di ambang akhir zaman. Ketika dunia diguncang perang, wabah, atau perubahan geopolitik drastis, teks-teks tentang tanda-tanda besar terasa sangat relevan. Pada masa invasi Mongol, kehancuran Baghdad dipandang oleh sebagian orang sebagai isyarat kiamat yang sangat dekat. Pada masa konflik global modern, 2 perang dunia menciptakan persepsi serupa. Ketika senjata nuklir pertama kali digunakan, banyak yang meyakini bahwa manusia telah memasuki fase terakhir sejarah. Fenomena ini menunjukkan pola berulang, krisis besar memicu pembacaan eskatologis yang intens. Dalam konteks itu, angka spesifik seperti 7 bulan menjadi sangat menarik. Ia memberi struktur pada ketidakpastian.
Ia mengubah ancaman abstrak menjadi hitungan konkret. Secara psikologis, angka memberi rasa kendali. Ketika seseorang tahu berapa lama lagi, kecemasan terasa lebih terukur. Namun justru disinilah letak ujian kedewasaan berpikir. Keinginan untuk mengetahui kapan adalah naluri manusiawi. Tetapi dalam perkara gaib, tradisi Islam menempatkan batas yang jelas. Waktu detail tidak diserahkan kepada manusia. Yang diberikan adalah tanda, bukan tanggal. Karena itu, para ulama besar selalu berhati-hati ketika muncul klaim penentuan waktu. Mereka membedakan antara membaca tanda dengan menetapkan jadwal. Membaca tanda adalah bagian dari tadabbur. Menetapkan jadwal tanpa kepastian adalah wilayah spekulasi. Pendekatan yang seimbang tidak menolak pembahasan angka secara emosional, tetapi juga tidak mengangkatnya menjadi kepastian akidah. Ia ditempatkan pada levelnya, kemungkinan tafsir yang perlu diuji. Disinilah ketegangan menurun secara alami. Fokus bergeser dari hitung-menghitung menuju prinsip. Bahwa kemunculan Dajjal adalah kebenaran yang akan terjadi. Bahwa rangkaian peristiwa sebelumnya memang disebutkan dalam riwayat. Tetapi detail hitungan bulan tidak berada pada tingkat kepastian yang sama dengan keberadaan peristiwanya. Kesadaran ini membebaskan pikiran dari dua ekstrim, ketakutan yang tergesa-gesa dan penolakan yang meremehkan. Sikap ilmiah mengajarkan bahwa sesuatu bisa diakini pada tingkat tertentu, tanpa harus dinaikkan menjadi kepastian mutlak. Angka 7 bulan dapat dipelajari, diteliti sanadnya, dibandingkan dengan riwayat lain, lalu ditempatkan pada posisinya yang proporsional. Dan mungkin justru dengan pendekatan seperti inilah ketenangan muncul. Bukan karena ancaman itu dikecilkan, tetapi karena pemahaman menjadi lebih jernih. Bahwa tugas generasi manapun bukan menghitung mundur waktu, melainkan menjaga kesiapan iman dalam setiap keadaan. Karena sepanjang sejarah, setiap generasi pernah merasa berada di ujung garis waktu. Namun yang benar-benar menentukan bukanlah posisi pada kalender, melainkan kondisi hati ketika ujian itu benar-benar datang. Di titik inilah fokus bergeser sepenuhnya. Perbincangan tentang Dajjal tidak lagi berputar pada angka, jarak bulan, atau spekulasi kronologi. Ia kembali pada hakikatnya, sebuah fitnah. Dan fitnah dalam pengertian syariat bukan sekadar kekacauan, melainkan ujian yang memisahkan antara keyakinan dan ilusi, antara kebenaran dan persepsi yang dibelokkan. Dajjal bukan sekadar tokoh eskatologis yang dinanti kemunculannya. Ia adalah simbol puncak distorsi. Dalam riwayat sahih yang dicatat oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa tidak ada fitnah yang lebih besar sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat selain fitnah Dajjal. Ungkapan itu tidak ringan. Ia menunjukkan bahwa ujian tersebut menyentuh inti terdalam dari iman manusia. Mengapa ia disebut sebagai fitnah terbesar? Karena yang diuji bukan hanya keberanian, bukan hanya ketahanan fisik, tetapi cara manusia memandang realitas. Dajjal digambarkan membawa sesuatu yang tampak seperti surga dan neraka. Ia membawa gambaran kenikmatan dan ancaman. Ia memerintahkan langit menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tanaman dengan izin Allah sebagai ujian. Ia menawarkan kemudahan, keamanan, bahkan keajaiban yang sulit ditolak oleh akal yang tergesa-gesa. Fitnah itu bekerja pada persepsi. Manusia cenderung percaya pada apa yang dilihatnya. Jika sesuatu tampak nyata, spektakuler, dan memberi manfaat instan, hati mudah tergoda untuk membenarkannya. Dalam konteks modern, ketika teknologi mampu menciptakan realitas virtual, manipulasi visual, dan ilusi yang hampir tak terbedakan dari kenyataan, gambaran tentang fitnah yang menipu persepsi terasa semakin relevan. Mungkin yang lebih dekat dari kemunculan fisiknya adalah pola fitnahnya. Budaya yang mengaburkan kebenaran dan kebatilan. Informasi yang dicampur antara fakta dan manipulasi. Narasi yang membungkus kepalsuan dengan retorika meyakinkan. Semua itu melatih manusia untuk hidup dalam ambiguitas moral. Dan ketika hati terbiasa menerima campuran antara benar dan salah, kemampuan membedakan menjadi tumpul. Dalam hadis-hadis, Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk berlindung dari fitnah Dajjal dalam setiap salat. Doa itu dibaca berulang-ulang, bahkan sebelum kemunculannya terjadi. Ini memberi isyarat bahwa ancaman tersebut bukan hanya peristiwa masa depan, tetapi prinsip ujian yang relevan sepanjang waktu. Artinya, pembahasan tentang Dajjal seharusnya tidak berhenti pada kapan ia muncul, melainkan bagaimana menjaga diri dari pola fitnahnya. Apakah manusia siap jika waktu itu benar-benar tiba? Pertanyaan ini lebih dalam daripada sekadar menghitung bulan. Ia menyentuh kesiapan batin. Apakah iman cukup kokoh untuk menolak sesuatu yang tampak menguntungkan tetapi bertentangan dengan tauhid? Apakah hati cukup jernih untuk tidak terpesona oleh spektakel kekuasaan dan keajaiban semu?
Dalam riwayat disebutkan bahwa sebagian orang yang awalnya beriman bisa tergelincir ketika berhadapan langsung dengan fitnah tersebut. Ini menunjukkan bahwa ujian itu bukan hanya untuk mereka yang jauh dari agama, tetapi juga bagi yang merasa aman dengan keyakinannya. Kesadaran ini mengubah fokus dari eksternal ke internal. Selama ini manusia sibuk menghitung peristiwa global, perang, krisis ekonomi, perubahan geopolitik. Semua itu dianalisis untuk menemukan posisi dalam garis waktu. Tetapi jarang yang duduk tenang memeriksa kondisi hatinya sendiri. Apakah keimanan dibangun di atas dalil yang dipahami, atau sekadar warisan tanpa penguatan? Apakah keyakinan tumbuh dari perenungan, atau hanya dari kebiasaan lingkungan? Fitnah terbesar akan menguji fondasi, bukan permukaan. Dalam sejarah, banyak peradaban runtuh bukan karena kekurangan kekuatan fisik, tetapi karena keruntuhan moral dan intelektual. Ketika kebenaran tidak lagi dihargai, ketika relativisme menjadi norma, ketika manusia lebih mempercayai sensasi daripada prinsip, maka medan bagi fitnah menjadi subur. Dajjal digambarkan sebagai sosok yang sangat persuasif. Ia berbicara kepada manusia dengan cara yang memikat. Ia menawarkan solusi instan di tengah kekacauan. Ia mengklaim otoritas yang tidak dimilikinya. Semua itu bekerja efektif jika manusia telah terbiasa menerima klaim tanpa verifikasi. Karena itu, kesiapan menghadapi fitnah bukan hanya soal keberanian fisik, tetapi literasi iman. Memahami tauhid dengan benar. Mengenal sifat-sifat Allah sehingga tidak mudah terpesona oleh klaim ketuhanan palsu. Mengetahui batas antara mukjizat Nabi dan tipu daya makhluk. Dalam konteks ini, angka 7 bulan kehilangan urgensinya. Jarak waktu menjadi sekunder dibanding kualitas kesiapan. Bahkan jika jaraknya jauh, fitnah dalam skala kecil sudah terjadi di setiap zaman. Bahkan jika jaraknya dekat, hati yang kokoh tidak akan mudah terguncang. Mungkin pertanyaan yang lebih mendesak bukan, apakah sudah dekat, melainkan, apakah sudah siap? Siap berarti menyadari bahwa kebenaran tidak selalu tampak spektakuler. Siap berarti menerima bahwa jalan yang benar kadang tidak memberi keuntungan instan. Siap berarti mampu berkata tidak kepada sesuatu yang memukau jika ia bertentangan dengan prinsip. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan pada pilihan kecil antara kenyamanan dan integritas. Setiap kompromi kecil melatih hati untuk lebih toleran terhadap penyimpangan. Jika pola ini terus berulang, maka ketika fitnah besar datang, resistensi telah melemah. Sebaliknya, setiap keputusan kecil yang berpihak pada kebenaran memperkuat fondasi. Ia seperti latihan menghadapi badai. Badai besar tidak akan mudah merobohkan bangunan yang telah diuji oleh angin-angin kecil sebelumnya. Kesadaran ini mengembalikan pembahasan ke ruang yang lebih personal. Tidak lagi sekadar menatap peta dunia, tetapi menatap cermin diri sendiri. Apakah doa perlindungan dibaca dengan kesadaran, atau sekadar rutinitas lisan? Apakah ayat-ayat Al-Quran dipahami maknanya, atau hanya dilantunkan tanpa refleksi? Apakah hati sensitif terhadap kebenaran, atau tumpul oleh distraksi tanpa henti? Fitnah terbesar akan memanfaatkan kelengahan. Ia tidak hanya datang dengan kekuatan, tetapi dengan narasi yang meyakinkan. Dan narasi yang meyakinkan hanya efektif ketika pendengarnya tidak terbiasa berpikir kritis dalam cahaya wahyu. Maka yang lebih mendesak dari sekadar hitungan waktu adalah membangun kejernihan batin, memperkuat hubungan dengan Allah, memperdalam pemahaman tentang tauhid, menjaga integritas dalam keputusan-keputusan kecil yang mungkin tampak sepele. Karena ketika waktu itu benar-benar tiba, entah dalam hitungan bulan, tahun, atau generasi, yang diuji bukanlah kemampuan menghitung kalender, melainkan kemampuan bertahan dalam kebenaran. Dan mungkin disitulah letak pelajaran terbesarnya. Manusia bisa menghabiskan energi untuk menebak-nebak kapan badai datang, tetapi sering lupa memastikan bahwa pondasinya cukup kuat ketika badai itu benar-benar menyentuhnya.